Salam, salam jumpa kembali dalam program Renungan Sulu Injil, edisi Sabtu 19 April 2025. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayat 49. Nas renungan kita berbunyi, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Tema renungan kita, perkataan ke-7 di salib. Saudara terkasih, 7 perkataan di salib adalah perkataan paling agung dan paling berkuasa mengubah status manusia sebagai ciptaan yang sudah rusak total akibat dosa menjadi ciptaan baru. Salib yang terkutuk dan terhina itu oleh Yesus Kristus menjadi termulia. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Tanpa salib tidak ada kemenangan. Tanpa salib kita masih hidup dalam kuasa dosa. Di atas salib itu, Yesus berseru untuk terakhir kalinya sebagai manusia, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Saudara terkasih, poin renungan pertama kita, Yesus menyerahkan nyawa. Ini berarti bahwa bukan siksaan dan luka di tubuhnya yang membuatnya kehabisan darah sehingga ia mati. Kematiannya dianggap lebih cepat dari biasanya dialami para terhukum di salib. Bukan karena Yesus lebih lemah dibandingkan terhukum lainnya, tetapi yang benar, sesuai doanya, Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Allah Bapa. Yesus menyerahkan, bukan menyerah. Bukan maut yang merenggut nyawa Yesus, tetapi Yesus mengalahkan kuasa maut yang ingin merampas hidupnya, sebagaimana perkataannya, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan Aku memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Poin kedua, sejak semula kematian menjadi pilihan Yesus, karena tak ada pilihan lain selain kematian. Sebab manusia ada di dalam kematian, dan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari kematian itu. Saat Yesus mati, tiba-tiba ada kesadaran di antara banyak orang, sehingga mereka pulang sambil memukul diri. Inilah yang Yesus maksudkan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah gambaran keberadaan dan natur kita, manusia berdosa. Tadinya merasa bangga dapat menjatuhkan hukuman kepada orang yang dipandang jahat, bersalah, dan selayaknya dihina. Vonis hukuman menunjukkan manusia merasa diri benar dan adil, tetapi kemudian datang kesadaran bahwa sesungguhnya manusialah yang bersalah, terhina, dan tidak adil. Inilah kemenangan sejati. Yesus, Raja yang menang saat ia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapanya. Saudara terkasih,
Dalam kematiannya, Yesus menyatakan kemenangan. Menang atas kesombongan, kebencian, kedurhakaan manusia. Serahkanlah hidup kita di dalam tangan-Nya. Amin. Demikian renungan Suluh Injil. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.